Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan meneruskan berbincang dengan Bung Asro yang pernah menjadi Wakil Amirul Hajj tahun 2007. Jemaah Haji Indonesia, saya menyebutnya ada yang tidak mematuhi aturan juga dari apa yang sudah disampaikan, bahkan sebelum berangkat, jangan pada waktu afdol begitu. Apa yang memungkinkan jemaah haji Indonesia ini kemudian ada yang menjadi korban dari analisa pengalaman Bung Asro? Iya, sulit untuk mengontrol seluruh jemaah haji itu ya, dengan jumlah yang begitu besar. Kadang pimpinan kloter juga tidak mudah untuk pimpinan kloter satu, tapi kloternya kan banyak sekali. Nah, karena tadi untuk mencari afdolnya satu. Nah, jadi mereka berangkat sudah dilarang misalnya, atau disarankan nanti kita berangkat nanti setelah asar gitu ya. Tapi ternyata mereka tetap memilih untuk berangkat pada waktu duha itu, untuk jumroh akobah ya. Nah, jadi di sini menurut saya, makanya tadi saya katakan faktor pembimbing juga menjadi penting sekali untuk menjelaskan bahwa tidak mesti pada waktu afdol itu saya lakukan nanti. Ada hal-hal lain yang mungkin yang dipikirkan, misalnya kalau sudah jumroh akobah, koreksi saya kalau saya salah, itu kan sudah boleh berganti dari pakaian ihram ke pakaian biasa kan? Ya, jadi dalam rukun wajib haji itu setelah akobah lalu tahlul. Ya, memotong rambut. Memotong rambut, setelah itu terbebas, artinya pakaian ihram sudah bisa kita tinggalkan, sudah bisa berpakaian. Ini mungkin juga dikejar oleh jemaah haji. Itu juga faktor. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi banyak yang menginginkan segera menyelesaikan berpakaian imroh untuk bisa berpakaian biasa ya. Ya, ada kecenderungan seperti itu, sehingga karena kan ketika mereka tetap menggunakan ihram, maka berlaku hukum-hukum ihram. Tidak boleh cukur, tidak boleh memotong rumput, tidak boleh macam-macam seperti itu. Ya kan? Banyak hal yang kita dilarang selama pelaksanaan ibadah haji, kemudian jadi selesai begitu ya. Selesai. Kita catat di sini, saya garis bawahi bahwa kita sedikit kekurangan dalam menangani calon jemaah haji Indonesia ini dalam masalah pembimbingan dan pengawasan di sana. Saya garis bawah untuk nanti kita akan kembali ke sini. Tapi sebelumnya, Bung Asro, saya ingin menyampaikan dulu kepada Anda, juga kepada Anda yang di rumah di Sapa Indonesia pagi ini, bahwa rekan kami Nitya Anissa pada program Breaking News Kompas TV untuk tragedi Mina kemarin sempat berbincang melalui sambungan telepon dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa. Dan menurut Imam Besar Istiqlal Ali Mustafa, menurutnya tragedi ini terjadi karena ketidaksiapan pemerintah Arab Saudi untuk mengantisipasi banyaknya jemaah haji yang terus bertambah setiap tahun dan untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. Berikut kami cuplik informasi atau wawancara tersebut kembali untuk Anda. Dan ini musibah Mina ini sudah berulang-ulang gitu. Ya. Saya masih ingat musibah terakhir itu sampai saya menulis di koran menghindari tragedi Mina. Nah, ini penyebabnya macam-macam ya. Salah satunya adalah terlalu padatnya manusia yang beribadah haji, terutama melempar jamroh pada hari ini. Yang kedua, ada anggapan bahwa melontar jamroh setelah zuhur itu adalah perbuatan yang afdol gitu ya. Gitu ya. Nah, ini pendapat ini itu saya kira perlu direvisi gitu loh. Memang Nabi Muhammad SAW itu melontar jamroh itu setelah tergelincir matahari, setelah zuhur ya. Kemudian disimpulkan tentulah Rasulullah melakukan hal itu karena waktu itu waktu yang afdol ya. Tapi harus dilihat kondisi sekarang berbeda dengan kondisi tahun 10 Hijri ketika Rasulullah melakukan ibadah haji ya. Itu jamaah waktu itu menurut salah satu sumber itu hanya 90.000 orang ya. Dan Mina kan tetap tidak berkembang, Mina itu ya. Jadi menurut Anda, Pak Ali, kondisinya infrastruktur di sekitar Mina ini untuk menuju lokasi jamroh tempat melempar jumroh ini belum memadai, belum sebanding dengan banyaknya jemaah haji setiap tahunnya. Ya, jadi begini Mbak ya, jadi kan kota Mina itu kan sejak dulu seperti itu aja kan. Ya, meskipun dibikin jembatan-jembatan banyak, tapi kan kotanya nggak melebar gitu kan. Nah, sementara jumlah jamaah itu tiap tahun bertambah banyak begitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh semua pihak, semua negara yang mengirimkan jamaah, bagaimana mengerem supaya jamaah
jamaah itu tidak terlalu banyak. Lah saya mengamati dengan kawan-kawan itu yang menjadikan terlalu banyak jemaah yang berulang-ulang haji itu loh tuh. Mustafa Yakub sudah menyampaikan ketidaksetujuannya kalau pemerintah Arab Saudi bilang ini bukan tanggung jawab mereka, kira-kira begitu. Anda setuju? Saya sependapat dengan Pak Ali ya. Kalau kita pergi ke sana itu, maka dari saya katakan tadi bahwa traffic telepon itu terjadi dari Indonesia kan banyak pada di Mina. Saat jemaah haji terkonsentrasi di Mina mau melakukan jumroh ya. Karena tadi itu apa yang terjadi di Mina, terjadi di Mina. Begitu selesai misalnya dianggap semua sudah selesai. Ya. Nah, jadi memang Mina itu situasi seperti itu. Kalau tadi dikatakan bahwa soal infrastruktur, saya kira iya. Jadi ketidaksiapan pemerintah Arab Saudi, menurut saya sependapat dengan pemikiran Pak Ali Yakub tadi. Mari kita pergi ke sana misalnya. Ketika arus, katakan jalan bisa sekitar 20 meter lebih lebar. Ya, memang sudah cukup lebar. Lebar. Tapi apakah ada di sana misalnya jalan-jalan darurat, kalau terjadi satu hal maka bisa lari ke kiri dan ke kanan. Ya. Kita peristiwa tsunami di Aceh, sekarang pergi kita ke daerah perpantaian, itu ada petunjuk jalan kalau terjadi mana tempat tinggi begitu ya untuk menghindari tsunami. Ya, jadi ada sistem. Di Mina tidak ada itu. Setahu saya tidak ada. Jadi jamaah ya mencari jalannya sendiri. Selain pengawasan juga memang harusnya sepanjang jalan, tidak hanya terkonsentrasi di jembatan-jembatan yang biasanya memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi sepanjang jalan harus terjadi. Info yang kita dapatkan kan seperti itu. Jadi jemaah kelelahan, lemas, tidak ada upaya atau tidak ada pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air. Kan panasnya bisa mencapai di atas 40 derajat. Ya, panas sekali kan. Kita bayangkan kalau tadi Bung Asro bilang selama Anda menjadi wakil Amirul Hajj di sana, jemaah haji Indonesia 45 kilo berjalan, tidak ada titik-titik istirahat di mana berhenti yang aman. Mereka harus maraton berjalan, menyelesaikan ibadah jumroh. Nah, ini yang kemudian juga berbahaya. Iya. Jadi menurut saya pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan semacam penyemprot air begitu ya. Ini informasi kita dapatkan kemarin kan air dari botol-botol yang kalau kita lihat di layar sekarang, ini jalan yang sudah sebegitu besar ketika dipadati arus manusia, kita tidak melihat bagaimana kalau terjadi sesuatu ambulan bisa lewat dengan cepat begitu. Ya, benar. Sehingga tadi korban dari Probolinggo yang keluarganya berasal dari Probolinggo mengatakan ibunya 5 jam harus menunggu ambulan. Benar seperti itu. Ya karena memang tidak ada jalur khusus yang memungkinkan bahwa ini jadi emergensi gitu. Ya. Nah, bukan kita mau bersyukur, tapi kita ini kuasa Allah pasti. Ya. Kalau itu terjadi di jembatan, saya pikir mungkin bisa jumlah korbannya bisa menjadi lebih besar. Karena itu kan seperti itu, tidak ada jalan keluar. Iya. Ya ada tertahan di sini, maka ini akan terus menerus. Jalan balik tidak ada, kecuali Anda terus saja, ya kan? Nah, sebentar arus terus ini. Tapi makanya karena itu barangkali pemerintah Arab Saudi itu konsentrasinya di jembatan tadi itu. Ya. Mereka melupakan ada jalan di luar jembatan yang juga berpotensi terjadi tragedi. Ya, jadi sebetulnya tidak seluruh konsentrasi ini paling tidak dari analisa kita sebagai orang yang melihatnya dari jauh, tapi pengalaman Anda selama memimpin di 2007 untuk calon jemaah haji Indonesia ini, seharusnya koordinasi keamanan ini dari awal sampai akhir bagi para jemaah haji dari seluruh dunia di Mina ketika melempar jumroh ini di setiap titik. Betul. Tidak hanya di jembatan dan line emergency. Contoh yang efektif itu menurut saya adalah ketika seluruh jemaah harus diberangkatkan ke Arafah. Itu petugas Arab Saudi itu masuk ke hotel-hotel, bahkan menggedor selagi ada jemaah ke kamar-kamar, bahkan buka-buka kamar selagi ada jemaah yang tidak berangkat ke Arafah dibakar kan. Nah, tidak boleh karena haji adalah Arafah. Betul. Ya, menurut saya koordinasi di sana bagus sekali. Nah, kenapa kemudian dari Arafah begitu lepas Arafah Musdalifah itu sudah berkurang ya, koordinasinya dibiarkan kembali ya. Kecenderungan masing-masing individu juga masing-masing rombongan untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan gitu. Oke. Nah, saya sedikit menyoroti juga apa yang tadi disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa Yakub.
Pak Ali mengatakan bahwa ini masih juga terjadi, mungkin juga di jemaah haji Indonesia, waktu-waktu afdol dikejar begitu. Walaupun Bung Asro menambahkan ada ya juga yang dikejar ya, ini menyelesaikan semua larangan-larangan begitu ya. Nah, sebetulnya jemaah haji Indonesia ini sudah lebih menuruti atau tidak himbauan ini? Ya, pengalaman di 2007 paling tidak. Saya kalau kita ambil contoh, jemaah Indonesia itu jemaah yang paling tertib di antara banyak jemaah itu. Saya melihat ada dua negara yang relatif tertib, Indonesia dan Turki ya. Turki itu menurut saya juga cukup tertib mereka. Nah, sementara jemaah lain ini kecenderungannya kan, apakah saya tidak tahu di Afrika, saya tidak tahu apakah dia organisasi dengan baik atau tidak, saya tidak tahu. Ya, kecenderungan mereka sendiri-sendiri seperti itu. Kalau kata jemaah haji Indonesia yang pernah berangkat ke Arab Saudi menunaikan ibadah haji, ini orang Mesir, orang Afrika dengan badan yang mereka tinggi, ini terabas-terobos saja begitu. Ini kebetulan kejadiannya di Arab 204 di mana mereka biasa menggunakan jalur ini. Mungkin ini juga menyebabkan hal tersebut terjadi. Ya, jadi kadang-kadang ada rombongan jalan tiba potong seperti itu, membuat orang kemudian terhenti. Nah, jadi menurut saya ini memang kita inginkan pemerintah Arab Saudi segeralah bikin sistem yang baik. Yang lebih baik ya. Ini jumlahnya kan betul, jumlah kan akan terus bertambah. Ya, Bung Asro tahan dulu nih. Saya memang ingin mendengar masukan-masukan Anda dan apa yang kemudian kita bisa sampaikan juga perbaikan kepada pemerintah Indonesia dalam menangani jika terjadi peristiwa seperti ini. Tapi setelah pesan-pesan berikut, Bung Asro, jangan kemana-mana dulu. Anda juga yang berada di rumah, kami masih akan terus memberikan analisa dan terus menyampaikan informasi terkait tragedi Mina kemarin untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.